Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Arif Akbar Amiruddin dan saya sendiri Eka Nurdiana akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Studi Materi Pokok Bahasan Mata Pelajaran Fikih MA kelas 12 semester 2 kurikulum 2013. Dan pembahasan yang pertama yaitu mengenai amar dan juga nahi. Pengertian amar dapat berarti suruhan, perintah, dan juga perbuatan. Nah, dapat pula berarti menuntut untuk mengerjakan suatu dalam membuatnya. Nah, dengan demikian, amar berarti suruhan. Sedangkan menurut istilah, yaitu tuntutan memperbuat dari atasan kepada bawahan. Seperti itu. Dan di sini ada Hasbi As-Siddiqi mengatakan bahwa hakikat amr adalah lafzu yuradu biha ayyuf al ma'muru ma yaqsudu minal amr. Nah, artinya di sini yaitu lafaz yang dikehendaki dengan dia supaya orang mengerjakannya apa yang dimaksudkan. Gitu. Untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk amr. Nah, di sini yang pertama yaitu al-amr menunjukkan kepada wajib. Nah, al-amr menunjukkan kepada wajib ini yaitu perintah untuk wajib dilakukan. Seperti ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai hal ini yaitu wa aqimus shalah wa atuz zakah di Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu menganjurkan untuk menunaikan sholat dan juga zakat. Dan yang kedua ada al-amr menjelaskan kepada mandub. Nah, di sini amr untuk mengerjakan sunnah. Dan yang ketiga, al-amr tidak menunjukkan untuk berulang-ulang. Nah, di sini ada perintah tidak menghendaki untuk berulang-ulang, seperti mengerjakan sesuatu hal yang terus diulang-ulang, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya ada al-amr dengan wasiat-wasiatnya. Yang dimaksudkan di sini yaitu bila seorang disuruh mengerjakan sholat, hal ini termasuk pula segala syarat-syaratnya. Nah, jadi ketika kita disuruh untuk melakukan sholat, melakukan zakat, nah berarti kita juga harus memenuhi syarat-syaratnya dan juga ketentuan-ketentuannya seperti itu. Dan selanjutnya ada al-amr menunjukkan kepada larangan. Nah, di sini ada perintah untuk menjauhi larangan. Begitu ya. Nah, terus selanjutnya ada qadha dengan perintah yang baru. Yang dimaksudkan di sini yaitu adanya suatu perintah tertentu pada waktu yang tertentu pula. Dengan kata lain, memerintahkan suatu perbuatan dalam waktunya sendiri. Begitu. Dan selanjutnya ada martabat al-amr. Nah, amr yang berhubungan dengan isim ataupun nama adalah menghendaki akan tersimpannya pada permulaannya. Nah, masalah amr di sini bila dihubungkan dengan hukum, menurut pengertian keseluruhannya adalah bentuk yang berlainan tentang tinggi dan rendahnya. Dipermudahkan hukum itu menurut ukuran-ukuran martabatnya untuk melaksanakan perintah itu. Nah, di sini ada misal perintah tumakninah dalam sholat. Nah, yaitu mencangkup selama masa yang dibutuhkan saja, yaitu tumakninah berhenti sebentar. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada kriteria amr. Kriteria amr ini dibagi menjadi dua, yaitu kriteria amr yang menunjukkan wajib dan kriteria amr yang menunjukkan mandub. Yang pertama, kriteria amr yang menunjukkan wajib yaitu ada lafal perintah. Dan yang kedua, ada qarinah lain yang menyebutkan bahwa orang yang melakukannya sangat dipuji dan sebaliknya sangat dicela orang yang meninggalkannya. Seperti contoh, apabila kita mengerjakan sholat, kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita meninggalkan sholat wajib, berarti kita akan mendapatkan dosa. Nah, dan yang selanjutnya yaitu diberi pahala orang yang melakukannya dan disiksa orang yang meninggalkannya. Nah, ini hampir sama dengan penjelasan yang sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu Nabi tidak pernah ditemukan meninggalkan perintah itu dalam keadaan sengaja. Jadi, Nabi sendiri saja tidak pernah meninggalkan sholat ataupun perintah-perintah wajib dengan sengaja. Maka dari itu, kita sebagai umatnya juga harus bisa mengikuti amalan-amalan Nabi tersebut. Nah, selanjutnya ada kriteria amr yang menunjukkan mandub. Yang pertama sama yang tadi yaitu adanya perintah.
Dan yang kedua, orang yang melakukannya dipuji dan dicela orang yang meninggalkannya. Begitu juga sama. Misalkan sholat sunnah. Sholat sunnah apabila dikerjakan, dia akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan pujian. Tapi kalau meninggalkannya, sebenarnya tidak dosa, tapi kemungkinan ada yang mencela ataupun ada yang mengolok-olok, oh kamu nggak mengerjakan atau sebagaimana gitu. Nah, dan selanjutnya ada diberi pahala orang melakukannya, namun tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Nah, yang mengerjakan mendapatkan pahala, yang tidak mengerjakan juga tidak apa-apa gitu. Dan yang terakhir, Nabi pernah meninggalkan perintah itu secara sengaja. Jadi kalau sunnah itu tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi lebih baik itu dikerjakan gitu. Pembahasan selanjutnya yaitu nahi. Nah, nahi menurut bahasa artinya mencegah, nahyun. Sedangkan menurut istilah adalah lafal yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita. Nah, sigotnya nahi ini mengandung beberapa pengertian, antara lain seperti doa, pelajaran, putus asa, dan juga menghardik gitu. Dan selanjutnya ada bentuk-bentuk nahi. Nah, bentuk-bentuk nahi di sini akan saya jelaskan menjadi 4 bagian ya. Yang pertama ada nahi menunjukkan perbuatan itu sendiri. Dan yang kedua, nahi yang menunjukkan juz'i dari perbuatan atau bagian dari perbuatan. Dan yang ketiga, nahi yang menunjukkan sifat perbuatan yang tak dapat dipisahkan. Dan yang terakhir, nahi yang menunjukkan hal-hal di luar perbuatan yang tidak mesti berhubungan dengan perbuatan itu. Selanjutnya ada kriteria nahi. Kriteria nahi di sini juga ada 2 seperti yang amr tadi. Tapi yang nahi ini yang pertama yaitu menunjukkan pada haram, dan yang kedua menunjukkan pada makruh. Yang pertama menunjukkan pada haram itu kriterianya adanya larangan otomatis, dan adanya korinah lain menyebutkan bahwa orang yang melakukannya sangat dicela, dan sebaliknya sangat dipuji orang yang meninggalkannya. Apapun larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjauhinya. Maka kalau sudah dijauhi, kita aman dari segala siksaan api neraka maupun celaan-celaan dari orang-orang seperti itu. Dan yang ketiga, disiksa para pelakunya dan diberi pahala orang yang meninggalkannya. Nah, kalau kita melakukan larangan tersebut, kita akan masuk neraka dan kita akan mendapatkan dosa. Tapi kalau kita meninggalkan, berarti kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Nabi tidak pernah ditemukan melanggar larangan itu dalam keadaan sengaja. Dan ada kriteria yang kedua yaitu menunjukkan pada makruh. Yang pertama adanya larangan, dan yang kedua orang yang melakukannya dicela, sebaliknya orang yang meninggalkannya dipuji, yang seperti penjelasan di awal. Dan yang selanjutnya diberi pahala orang yang meninggalkannya, namun tidak disiksa orang yang melakukannya. Ya di sini ada ya suatu perintah yang kalau ditinggalkan itu mendapat pahala, tapi kalau sudah terlanjur dikerjakan ya tidak apa-apa begitu. Dan yang selanjutnya, Nabi pernah melanggar perintah itu secara sengaja gitu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai lafal am dan juga khos. Yang pertama, pengertian lafal am. Secara etimologi, am artinya merata atau yang umum. Sedangkan secara terminologi, am adalah al-lafzu al-mustaghriqu li jami'i ma yuslih lahu bihasbi wado'a wahid dafa'ah. Nah, artinya lafal yang meliputi pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafal itu dengan hanya disebut sekaligus. Nah, dari definisi tersebut difahami bahwa lafal am adalah lafal yang mengandung makna umum dan meliputi semua ataupun keseluruhan. Untuk selanjutnya ada lafal am mempunyai beberapa bentuk ya di sini. Yang pertama ada lafal kulun, jami'un, masya ataupun arti keseluruhannya.
Dan yang kedua bentuk isim istifham, man yaitu siapa, ma yaitu apa, aina yaitu di mana, dan mata yaitu kapan. Dan selanjutnya ada amar bentuk isim mufrodat yang ma'rifatnya dengan alif lam atau idhofah. Selanjutnya ada amar isim nakiroh yang terletak sesudah nafi. Dan yang terakhir yaitu isim mausul. Nah, untuk selanjutnya pengertian tentang lafal khos. Lafal khos di sini secara etimologi yaitu perkataan atau susunan yang mengandung arti tertentu, yang tidak umum. Nah, seperti Ahmad. Sedangkan secara terminologi khos itu adalah huwal lafadzul maudhu' li makna wahid ma'lum alal anfirat, yang artinya suatu lafal yang dipasangkan pada satu arti yang sudah diketahui ataupun maklum dan manunggal. Nah, di sini ada dilalah dan pengamalan lafal khos. Lafal khos yang ditemui dalam nas diartikan sesuai dengan arti sebenarnya. Nah, selama tidak ditemukan dalil yang memalingkan pada arti lain. Contohnya, hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang berbuat zina adalah 100 kali didera. Tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Namun, apabila ditemukan dalil yang dapat memalingkan artinya pada arti lain, yaitu maka hukuman tersebut dilaksanakan sesuai dengan dilalah dari bukti itu. Jadi kalau ada dalil lain yang bisa meringankan daripada hukuman tadi, yaitu ya diperbolehkan. Begitu, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Eka Nurdiana, yaitu taksis dan mukosis. Taksis ialah menyebutkan sebagai benda dari yang ataupun mengeluarkan satu satuan materi dari yang umum, sedangkan satuan lainnya belum atau tidak disebutkan. Dengan demikian, keumumannya masih berlaku bagi satuan yang tersisa. Dengan demikian, taksis ialah membatasi jumlah al-am ataupun taklil, berbeda dengan nasak karena ia nasak membatalkan hukum yang telah ada diganti dengan hukum yang baru ataupun tabdil. Taksis atau mukosis bisa dengan kata-kata Al-Quran dan hadis, dalil-dalil syara' berupa ijma', qiyas, dan dalil akal. Nasakh hanya bisa dengan kata-kata. Taksis hanya masuk pada dalil yang umum. Nasakh bisa masuk pada dalil umum maupun dalil yang khusus. Dengan perkataan lain, yang ditaksiskan hanya dalil umum. Dalil khusus tidak bisa, sedangkan menasak yang dibatalkan umum maupun dalil khusus. Dalil yang umumnya taksis masuk kepada hukum berita-berita. Nasak hanya masuk pada hukum saja, sebab membatalkan berita berarti dusta. Selanjutnya yaitu mukosis. Mukosis ialah dalil-dalil yang menjadi dasar atau hujjah dikeluarkannya satuan dari yang umum kaitannya dengan kas, taksis, dan mukosis. Hanafi menjelaskan melalui salah satu sebagaimana tertuang pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 32 yang penjelasannya yaitu perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, sedangkan di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja. Mukosis dibagi menjadi dua, yaitu mukosis mutasil, yaitu mukosis yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi sepertinya selalu berhubungan dengan dalil.
Yang kedua yaitu mukosis munfasil, yaitu munfasil yang dapat berdiri sendiri, yang termasuk mukosis munfasil adalah istisna dan muttasil. Selanjutnya mujmal dan mubayyan. Mujmal secara etimologi, kata mujmal berarti sesuatu yang dikeragui. Secara istilah, para ahli usul fikih mendefinisikan mujmal dalam sebagai macam dari definisi sebagai ahli. Mujmal merupakan suatu lafal yang sulit dipahami kecuali ada penjelasannya langsung dari yang disampaikan lafal tersebut. Kesulitan memahami lafal ini bukan berasal dari luarnya, tetapi dari lafal itu sendiri. Yang memahami lafal mujmal itu sangat tergantung pada penjelasan mutakallim atau syari yang menyampaikan lafal tersebut. Sebab suatu lafal disebut mujmal, yaitu suatu lafal yang makna secara bahasa aneh atau ganjil, seperti firman Allah Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-20 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Pada ayat 19 ini terdapat lafal yang tidak dapat dipahami karena termasuk lafal asing, sehingga Allah menjelaskan dengan ayat selanjutnya. Pemalingan atau pemindahan dari makna lugawi etimologi ke makna istilahi ataupun terminologi seperti lafal salat, zakat, puasa, dan lafal lainnya yang Allah palingkan dari makna lugawi dan digunakan dalam makna syariat yang tidak diketahui melalui aspek bahasa, melainkan dijelaskan lewat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu hukum mujmal. Hukum mujmal yaitu kita bersikap tawakuf, diam dalam menentukan dimaksud tersebut, maka tidak boleh mengamalkannya kecuali jika ada penjelasan syar'i. Jika penjelasan tersebut sempurna dan jelas, maka lafal hukum mujmal berpindah ke hukum musafar dan hukumnya berlaku seperti lafal salat, zakat, dan haji. Tetapi jika penjelasan tersebut tidak sempurna dan adanya kasamaran, maka berpindah ke hukum musyikil. Dalam hal ini mujtahid berupaya kuat untuk menghilangkan kemusykilan yang terdapat pada lafal tersebut dengan kata bergantung pada penjelasan baru syari'. Misalnya lafal riba pada firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya mubayyan. Secara etimologi, kata mubayyan seakar dengan kata bayan yang berarti jelas atau terang. Kata bayan dapat pula berarti menjelaskan makna dan menjelaskan sesuatu yang tertutup. Maknanya, istilah bayan adalah lawan dari mujmal. Secara istilah, para ahli usul fikih mendefinisikan mubayyan sebagai berikut. Mubayyan adalah suatu lafal yang dilalahnya telah jelas dengan memperhatikan maknanya. Klasifikasi mubayyan yaitu mubayyan mutnasil, mujmal yang disertai penjelasan yang terdapat pada satu nas. Mubayyan munfasil, bentuk mujmal yang disertai penjelasan yang tidak terdapat dalam satu nas. Dengan kata lain, penjelasan tersebut berpisah dari dalil mujmal. Macam-macam mubayyan di sini ada 7, yaitu bayan perkataan, bayan perbuatan, bayan isyarat, bayan dengan tulisan, bayan dengan isyarat, bayan dengan meninggalkan perbuatan, bayan dengan takrir atau tidak melarang atau diam. Mungkin cukup itu sekian dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.